Nah, sampai mana tadi? Salat subuh berjamaah, zikir, ya kan? Zikir pagi. Nah, ini pondasinya. Jadi tadi bangun saja sudah terkonek dengan Allah. Baca alhamdulillah, udah ada amalan, gosok gigi kah, ya kan? Basuh tangan kah, seperti itu. Sekarang diperkuat pondasi kita dengan sholat. Tidak ada agama di dunia ini, Bu. Bangun pagi sudah membuka diri. Saya banyak bergaul dengan orang-orang asing. Betul, saya bilang, Bu. Sejak tahun 90 sampai saya bergaul dengan orang-orang asing. Ya kan? Saya pernah tinggal di Bali itu 6 bulan. Ya kan? Tahun 9 sampai, bukan Bali Mbiang, Bu. Bali. Makanya Bali itu seluruh kabupaten kota saya pernah tinggal di situ. Saya bergaul dengan orang Jerman, orang mana-mana. Tidak ada mereka. Ada malah ada yang misionaris, ya, tidak ada. Bangun pagi itu bangunnya 10, ya kan? Islam lah yang mengajarkan bangun pagi, ya kan? Bersih-bersih, malah udah terkonek dengan Allah. Luar biasa agama Islam. Tapi ajarannya ya, kalau praktek umatnya jangan ditiru ya. Ya kan? Banyak juga yang kotor, ya kan? Yang kumuh banyak. Tapi ajarannya seperti ini. Langsung berzikir. Ya kan? Ini modal rohani kita. Ya kan? Oke, itu yang subuhnya. Kemudian setelah aktivitas, jadi amalan Nabi nanti setelah zikir pagi, baru mencari kehidupan ya yang halal. Silakan fantasiru fil ard, bertebaranlah. Yang mau ke sekolah, yang mau ke kantor gitu ya. Tapi tidak boleh. Mulai ibu-ibu ini saya ingatkan ini. Kalau ada yang nanti suami, karena begitu dapat keutamaan sholat duha, saya sampai di kantor jam 7:30, apel sebentar, kemudian dia sholat duha jam 8. Datang tamu untuk berkunjung. Mana Bapak? Oh, Bapak kalau jam 8 sampai jam 9 ini tidak boleh diganggu. Beliau sedang asik sholat duha dan berzikir. Itu tidak boleh. Karena kita sudah dibayar, digaji untuk melayani orang. Jadi ini melayani umat itu fardu. Sementara waktu duha sunat. Tidak boleh. Ya, maka itu kalau sudah digaji untuk kerja itu, jangan lakukan yang sunat. Apalagi yang mubah. Jam 10 penyepi anak. Jam-jam kerja. Bagaimana mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Jam kerja ngantar anak, japik cucu, ngantar orang rumah. Ya keberkahan itu tidak ada. Saya sampai hari ini belum pernah melamar jadi pegawai negeri. Karena saya takut. Makanya saya orangnya orang bebas, artinya tidak terikat dengan satu saya harus digaji sampai sekian, enggak. Karena dulu kami ditanya, sampai seperti ini ya, guru saya dulu di Tawalib itu, kalian nanti kalau jadi pegawai ya, lalu bekerja jam 7:30, jam 10 kalian diundang pengajian, ambil ongkosnya saja, hasilnya serahkan ke kantor. Tahu tuh. Itu masalahnya, karena dia sudah dibayar dan digaji jamnya itu, lalu pergi pengajian. Kenapa dia pergi pengajian? Apa itu tugas kantor? Kalau tugas kantor berarti kan tidak ada honor lagi. Kalau dia punya honor harusnya dimasukkan ke dalam kas kantor. Berat nanti, Bu. Lalu tertanam dalam kepala saya, kalau gini berat pertanggungjawaban ya akhirat nanti, udahlah. Itu tidak jadi pegawai pun hidup juga kan, malah badanmu semakin baik. Maka itu hilangkan, Bu. Karena pikiran orang tahun-tahun 90-an itu, pikiran orang 90 sampai tahun 2000 itu yang dibilang sukses kuliah itu adalah pegawai. Coba bayangkan tuh, pikiran orang pada waktu itu, kok manga kuliah tinggi-tinggi, ndak do karajo. Iya kan? Oh, masih seperti itulah, masih berarti terbelakangnya itu tuh.
Ya kan? Kalau jadi pegawai kabarawana lah banyaknya orang ke jadi pegawai. Yang penting buat pekerjaan, ya kan? Halal, ya kan? Biarlah banyak ada. Ya kan? Biarlah banyak. Yakin di situ pintu rezeki itu bukan melalui pegawai saja kan? Bisa melalui ini banyak ya. Untung saja sana rezeki ku dapat pintu, Bu. Kalau dapat pintu tuh antri di situ. Asal ada pintu gini ku pasti antri. Bayar listrik pakai pintu, antri. Bayar pajak pakai pintu, antri. Ya tak? Antri. Ah, untuk rezeki tidak pakai pintu. Jadi tidak bisa orang antri deh, Bu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi pertanggungjawaban itu pasti. Ya kan? Nah, makanya dari itu ya yang mau jadi pegawai ya pegawailah. Ya kan? Tapi pertanggungjawab, iya. Bagaimana kalau seorang guru dia mengajar anak-anak sudah dikasih tugas, anak-anak sudah mengerjakan tugas, lalu dia sholat. Dia bisa ngatur nah itu. Nanti kalau benar-benar salah anak-anaknya gimana? Kalau anak-anaknya bermasalah ketika ibunya tidak ada gimana? Oh, ibunya sholat di kelas itu. Iya. Hah? Ya. Oke, begini. Kan masuk jam berapa? Pagi. Jam berapa? 7:30. Padahal jam 7 sudah ada waktu duha. Iya kan? Jam 7 sudah ada waktu duha. Jam 7 kurang 10 sudah ada waktu duha. Di sekolah itu mempersiapkan anak dulu ya. Iya. Nanti jam berapa selesainya? Ibu tahu nggak kenapa kemarin Bupati Aceh Selatan, Aceh apa kemarin? Yang pergi umroh itu? Iya. Kan diberhentikan. Tahu Bu alasannya apa? Padahal dia pergi umroh kan? Dia digaji, ditunjuk, ditugasi untuk mengurus masyarakatnya. Lalu kata orang-orang dekat dengan dia, tidak apa-apa Pak, barakat aja Bapak, kami bisa menyelesaikan. Iya lagi kayaknya. Umroh itu urusan pribadi. Tidak yakin ibu-ibu bahwa mengajar itu lebih besar pahalanya daripada duha. Yakin tidak? Nah itu. Jadi mengerjakan yang wajib lebih besar pahalanya dibandingkan mengejar yang sunat. Kalau ada suami di rumah tidak boleh puasa sunat, apa maksudnya itu? Berarti bersama suami itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan puasa sunat, kecuali bersama suami orang. Iya itu maksudnya. Paham? Itu yang mau saya dudukkan. Kenapa ibu kejar juga? Nanti anak-anak tidak full kita. Ya kan? Tidak full kita menghadapi. Karena ibu ditugaskan bukan untuk sholat duha, tapi untuk saya tahun berapa itu ibu-ibu? Tahun 2007 ya, lebih kurang 2006 lah. Saya diundang pengajian perkumpulan guru di Capil di Sijunjung itu. Ya kan? Saya bilang begini. Kalau ibu-ibu sebagai guru nih lebih banyak bajunya dibandingkan dengan bukunya, ibu kurang tanggung jawab menjadi guru. Karena begini, kalau jadi guru berarti kan transfer ilmu. Tidak bisa itu saja kitabnya itu doh, bukunya itu saja. Dia banyak se make up, dia banyak se baju-baju dan cara-cara lah. Harusnya ilmu dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena dia sudah memilih profesi, maka itu dia harus upgrade ilmu. Maka ulama mengatakan begini, ketika ada orang ilmuwan berhenti belajar, ketika dia berhenti itu dia langsung menjadi bodoh. Ketika orang punya ilmu, orang berilmu, ilmuwan gitu, apa dosen, pak guru, apalah segala macam yang berkaitan dengan ilmu, para ustadz,
para dai. Kalau dia berhenti belajar, ketika dia berhenti itu dia langsung menjadi orang bodoh itu. Nah begitulah kira-kira. Tidak ada berhentinya belajar. Saya pulang jam berapa ibu-ibu? Ini dari pagi tadi kan? Pagi. Ini subuh di Gunung Pengilun, jam 8 di PDAM. Biasanya setengah 8. Kini karena di puasa jenayahnya jam 8 kan, makanya terlambat ibu-ibu. Biasanya setengah 8, setengah 9 selesai, setengah 9 menuju kemari. Ini sekarang, nanti di Musinin Padang Baru sampai nanti malam. Itu sekurang-kurangnya ibu-ibu pulang mungkin jam berapa pulang tuh orang tarawih? Jam setengah 11, jam 10 anak. Itu abu upgrade dulu ilmu. Sampai lalelah matu kok. Tak bisa ditahan lagi, baru berhenti, baru lalu. Kalau mau berhenti, ketika itulah kebodohan itu datang. Jadi tidak boleh. Jadi kalau guru harusnya upgrade taruh ilmunya. Iko hendak ada patang tahun lalu ikut diktatnya, tahun kini ikut je diktatnya, ikut je diktatnya gitu. Tidak. Ya kan, sementara waktu baju diperancaknya, dipabanyaknya kan, harusnya buku dipabanyak gitu. Iya kan? Sekali besok ibu naik di lantai apa kalau udah disusun buku saya nanti ya. Itu buku saya tuh di atas tuh ada di ruangan sebelah aula itu, tapi belum disusun. Iya kan? Nah, gitu. Jadi memang kalau kini apalagi ya, enggak pakai buku enggak masalah. Kini kan banyak sekarang tulisan-tulisan di yang online kan. Nah, ini berarti untuk ilmu ini ibu-ibu begitu pentingnya. Makanya sampai mati kan. Kalau lagi gaik ku ustaz tak ada mana angkut oleh ustaz. Dia aja 10 dapat sabalik ustaz. Iya kan. Enggak masalah lah gitu ya. Nah, oke ya. Nah. Jadi ketika ya. Di rumah ada suami mau pergi gitu. Mana yang begitu? Ya suami lah. Uruslah suami dulu. Boleh kita di Tunggu sentah yodayo. Duha dulu 8 rakaat gua aja dah. Yang kecuali yang wajib. Kalau yang wajib sudah tepat datang waktunya selesaikan. Itu haknya Allah. Tapi kalau yang sunat itu waktunya hak yang lain. Makanya Allah tuh maha adil sebenarnya. Iya kan? Tidak memang terikat ya, terikat. Nanti akan saya bahas ibu-ibu. Kemarin ada kajian ustadz kita yang menurut saya agak sedikit ekstrim gitu. Tidak boleh bawa anak-anak ke rumah. Kecuali udah 7 tahun. Ke masjid. Ya, kalau udah 7 tahun baru dibawa gitu. Kalau enggak nanti berdosa besar. Ada yang seperti itu ya. Ini perlu juga kajian-kajian yang agak sedikit mendetail gitu. Karena kita sudah paham ya, ada anak-anak bayi-bayi yang menangis di masjid kan pada masa Nabi. Jadi ada yang harus kita toleransi, Bu. Kalau ada orang bawa anak ke masjid menangis, dia toleransi kita. Jadi Bu Ari lo anak tuh. Jadi Bu berang lo mandinya. Iya kan? Itu bisa ditoleransi hal-hal yang seperti itu. Iya kan? Makanya Nabi sendiri bagaimana lembutnya. Ketika Nabi mau memanjangkan sholatnya, terdengar bayi di belakang menangis, langsung dipendekkan. Jadi ada kearifan untuk imam, ada kearifan untuk jemaah, ada kearifan untuk orang tua yang bawa anak. Itu perlu detail itu kajiannya seperti itu. Ya kan? Supaya kita paham mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Ya kan? Nah, kalau berhubungan dengan sholat-sholat sunat, puasa sunat, ada kewajiban kita. Makanya 4 hal itu jangan dilupakan tuh konsep tuh ibu-ibu kan. Apa 4 hal yang membawa ibu ke surga dari pintu mana saja kemarin? Lupa. 1, menjaga sholat wajib. Bukan sholat sunat, sholat wajib. Kemudian menjaga puasa wajib. Kemudian menjaga kehormatan. Yang ketiga, udah. Berarti ibu sudah selesai. Oh masih doakanlah suami ibu kan. Ya Allah.